Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, untuk kesempatan kali ini mohon izin. Jadi Pak Ulin request untuk kepada saya untuk bisa sharing ke Bapak Ibu mengenai penggunaan aplikasi LMS atau Moodle ini yang sudah dilaksanakan di SMA Perguruan Satria. Baik Bapak Ibu, karena waktunya singkat untuk kesempatan kali ini kita batasi aja pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini hanya sebatas untuk manajemen kelas, kemudian mengupload tugas, lalu barangkali juga kemarin ada beberapa pertanyaan bagaimana caranya untuk meng-schedule postingan yang Bapak Ibu akan berikan. Ya, baik. Kita akan mulai dulu dengan login tentunya Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu isi user dan juga passwordnya. Oke. Baik, ketika Bapak Ibu sudah login, kemudian Bapak Ibu bisa langsung fokus ke kursus yang saya ikuti. Di sini kebetulan saya membukanya pada link LMS kelas 10 untuk sebagai contoh. Nah, kita bisa langsung membuka di bagian mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, seperti yang bisa Bapak Ibu perhatikan di sini, saya sudah memanajemen kelas yang saya miliki. Artinya di sini adalah sudah saya bagi karena memang menu yang diberikan oleh Pak Lutfi sebagai koordinator IT Yayasan ialah itu borongan ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau misalnya saya ngajar kelas 10 IPS berarti dari 10 IPS 1 sampai 10 IPS 5. Nah, hal itu kalau menurut saya, hal itu tentu akan nanti barangkali akan nggak rapi gitu kan bagi saya, dan bagi siswa juga ngelihatnya juga mungkin nggak rapi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya untuk manage kelas tersebut dan bagaimana caranya agar postingan dari kelas tersebut tidak terbaca oleh siswa kelas lain. Karena kalau misalnya Bapak Ibu nggak setting, setiap yang Bapak Ibu munculkan, setiap file yang Bapak Ibu upload atau kegiatan atau aktivitas yang Bapak Ibu lakukan di dalam menu tersebut akan terbaca oleh semua siswa. Kenapa? Karena pesertanya di sini ya. Kalau misalnya kita lihat peserta ya. Jadi kita bisa lihat pesertanya ini dari lintas kelas yang sudah di-add oleh Pak Lutfi seperti itu. Jadi pesertanya ada banyak banget tergantung dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu untuk manajemen kelas. Ya, manajemen menu Bapak Ibu biar nanti terplotting dalam kelas tertentu dan biar bisa lebih rapi seperti itu. Nah, di sini saya sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu login dan juga Bapak Ibu sudah mengklik dari menu mata pelajaran Bapak Ibu hanya perlu mengklik ini nih ya, icon yang berwarna hijau ya, hidupkan mode ubah. Di sini gambarnya icon ini gambar pena ya, gambar pena. Nah, di sini kebetulan sudah saya setting menjadi 10 IPS 1 dan 10 IPS 5 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau menambah, misalnya kita tinggal ini aja nih, tambah topik atau add topik gitu kan, karena barangkali di perangkat yang Bapak Ibu gunakan menggunakan bahasa Inggris, tinggal tambah topik aja. Nah, di sini bisa langsung tambah topik 1 boleh ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu klik aja, Bapak Ibu tulis maksud saya. Misalnya ini untuk kelas 10 IPA 1 seperti itu. Nah, jangan lupa setelah klik 10 IPA 1 di enter dulu Bapak Ibu. Kalau nggak di enter dia nggak ke save. Nah, setelah di enter, nah di sini settingannya di sini untuk memplotting bahwasanya setiap postingan yang Bapak Ibu berikan di dalam topik 10 IPA 1 itu hanya bisa dilihat oleh anak-anak kelas 10 IPA 1. Bapak Ibu hanya perlu mengklik ubah atau setting bagi yang berbahasa Inggris, lalu ubah topik atau setting topik di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, lalu klik yang pembatasan akses atau restrict access, gitu ya. Itu untuk bagi yang berbahasa Inggris. Nah, di sini Bapak Ibu hanya perlu mengklik tambahkan pembatasan atau add restrict, gitu ya. Tinggal diklik. Nah, Bapak Ibu pilih yang grup. Nah, setelah Bapak Ibu pilih yang grup, Bapak pilih grupnya. Nah, misalnya di sini karena memang saya nggak mengajar kelas 10 IPA, di sini nggak ada
kelas 10 IPA. Nah, misalnya kita kasih contoh aja, misalnya 10 IPS 1 gitu ya. Nah, tinggal simpan perubahan gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Jadi di sini sudah terlihat jelas terbatas, tidak tersedia kecuali you belong to 10 IPA 1, 10 IPA 1 di sini sebagai contoh karena memang saya tidak mengajar di kelas 10 IPA 1. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu posting dalam menu ini hanya akan terbaca di kelas pada anak-anak yang masuk ke grup 10 IPS 1 aja gitu kan. Kalau di sini kan saya contohnya 10 IPS 1 gitu. Jadi kelas lain nggak akan bisa baca, dia hanya cuman bisa ngeliat menunya aja, isinya dia nggak tahu itu isinya apa gitu. Cuman ada tulisan topik 10 IPA 1 gitu, itu contohnya. Nah, kemudian Bapak Ibu itu ya, itu untuk manajemen kelas. Nah, nanti hal ini bisa dilanjutkan untuk kelas berikutnya. Kemudian nanti Bapak Ibu hanya perlu untuk menambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya ya, add activity ya, tinggal add activity aja. Misalnya nih Bapak Ibu mau posting materi gitu ya. Bapak Ibu mau posting materi. Bapak Ibu hanya perlu tadi tambah sebuah aktivitas atau add activity, kemudian pilih yang file seperti itu. Kemudian add atau tambah, klik add atau tambah. Nah, dari add atau tambah ini ya, Bapak Ibu nanti tinggal isi namanya ya. Misalnya namanya ini Bapak Ibu isi, misalnya saya kasih contoh bab 1 introduksi ilmu ekonomi. Nah, kemudian di deskripsinya ini ya, kalau menurut saya sih deskripsinya ini perlu Bapak Ibu gitu kan. Kenapa? Karena di deskripsi ini nantinya anak-anak nanti bisa memahami apa perintah yang Bapak Ibu berikan pada aktivitas tersebut. Misalnya Assalamualaikum gitu kan. Nah, misalnya anak-anak ya, aktivitas hari ini apa itu kan. Nah, PJJ hari ini misalnya silahkan salin materi berikut di buku tulis, misalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah ini jangan lupa untuk tampilkan deskripsi di halaman kursus agar apa yang Bapak Ibu klikkan dan apa yang Bapak Ibu tuliskan di deskripsi tersebut akan terbaca oleh anak-anak. Kalau Bapak Ibu nggak klik, nggak centang ini, nanti nggak terbaca nih apa yang di deskripsi tersebut. Nah, lalu tinggal Bapak Ibu klik di sini nih tadi yang icon biru gitu ya. Ya, coba nih saya ulangi dulu sebentar. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik yang di sini yang biru tanda panah ke bawah atau boleh yang ini bebas. Sama aja. Kalau di sini kan lebih kecil ya. Ikonnya lebih kecil di sini kan. Lembaran kayak kertas ya, kertas tapi lebih kecil. Kalau di sini kan dia lebih luas itu. Boleh kayak gini aja. Sama aja keduanya. Nah, kalau udah sampai sini jangan lupa Bapak Ibu milih menu upload file ya. Kemudian pilih file. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih filenya. Oke. Ya. Oke. Nah, save. Nah, setelah Bapak Ibu pilih filenya, tinggal unggah file ini gitu ya Bapak Ibu ya. Unggah file ini saja. Nah, setelah kayak gini, tadi mungkin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Misalnya, Pak, gimana nih saya mau ada jam pelajaran saya di hari Kamis misalnya. Hari Kamis jam 8.30, tapi saya mau postingnya sekarang, bagaimana gitu. Saya mau mulai posting sekarang, apakah bisa di-schedulekan? Bisa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi nggak perlu lagi untuk menggrupkan lagi karena tadi sudah otomatis ke grup di menu awal. Ini semua postingan yang Bapak Ibu, semua aktivitas yang Bapak Ibu posting dalam menu tersebut otomatis hanya untuk kelas itu. Nah, jadi Bapak Ibu hanya perlu mengklik yang ini nih.
ya, pembatasan akses atau restrict akses tadi. Nah, tambahkan pembatasannya. Nah, di sini Bapak Ibu pilihnya apa? Pilihnya yang date ya Bapak Ibu ya, pilih date di sini. Nah, tinggal yang date-nya ini adalah kapan siswa tersebut bisa melihat. Misalnya, saya mau bikin siswa tersebut bisa melihatnya tanggal 29 Juli besok nih ya. Nah, ini jamnya jam 8.30 seperti itu. Nah, jadi siswa itu hanya akan bisa mulai melihat dari jam 8.30. Artinya adalah ini bisa di schedule kurang lebih sama fiturnya dengan yang ada di Classroom seperti itu. Nah, kalau kayak gini gimana? Ya, bisa langsung simpan dan kembali ke kursus. Nah, jadi tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini nih, ini nggak akan terbaca nih. Ini nggak akan terbaca, ya. Ini nggak akan terbaca oleh anak-anak. Nah, kita coba contohnya aja. Di sini kebetulan saya sudah meng-add Burani, ya. Saya sudah meng-add Burani, akun Burani sebagai siswa di kelas saya, gitu kan, untuk uji coba aja. Save. Nah, di sini jadi saya tambahin lagi di sini user profil. Nah, save. Kita tambahin dulu. Di sini alamat emailnya akunnya Burani itu. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Saya cek dulu akun emailnya. Sebentar. Karena kalau enggak nah, kita contoh sebagai siswa ya Bapak, tapi karena saya belum punya akun siswa sebagai contohnya. Nah, di sini saya coba saya add akunnya Burani gitu. Save. Nah, ini peserta, kita cari di sini. Oke, ini ya dia emailnya guru SMA. Jadi karena saya mau setting hanya bisa kelihatan oleh Burani, saya harus pasti nih. Oke. Kategorinya harus pasti. Nah, di sini tinggal tempel. Nah, save. Kemudian kita simpan perubahan. Jadi sini selain kelas 10 IPS 1 yang bisa melihat juga ya ini nih atas nama Burani. Nah, sekarang kita coba aja masuk, kita tes sebagai Burani. Gitu ya. Nah, kita contoh. Oke, save. Di sini tadi ekonomi kelas 10 IPS 1 sampai 5. Nah, seperti Bapak Ibu ya, tadi di sini 10 IPS 5 ini ada postingan tapi nggak bisa terbaca, gitu kan? Tapi nggak bisa terbaca, gitu kan? Nggak bisa terbaca oleh Bu Rani, kayak gitu. Jadi di sini apa sih isinya nih nggak ada, gitu kan? Nah, kayak gitu. Oke, nih kayaknya settingannya juga tadi. Oke. Oh iya, tadi saya settingannya ini sebentar. Oke, sip. Oh iya, tadi kenapa Bu Rani juga nggak bisa melihat itu kan? Karena di sini saya batasi 29 Juli
08.30. Jadi saat ini kan baru 28 Juli, jadi nggak bisa ngeliat tadi Bu Rani, ya kan? Tapi nanti kalau sudah 29 Juli, ini akan ke posting, kayak gitu, akan terlihat. Jadi itu caranya untuk men-schedule. Barangkali Bapak Ibu kesulitan gitu kan, Bapak Ibu bertanya-tanya gimana kemarin kan ada permasalahan seperti gimana nih untuk men-schedule postingannya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu misalnya saya gitu kan, atau guru lain itu memposting di waktu yang sama tanpa men-setting dari date-nya, ya, tanpa men-setting schedule-nya. Nanti khawatir siswa akan bingung mana yang lebih dahulu dia kerjakan atau dilakukan seperti itu. Karena memang khawatirnya, yang kami khawatirkan, ada siswa yang tidak melihat jadwal, siswa tersebut hanya langsung melihat ini duluan yang diposting gitu kan. Misalnya ada 3 guru yang posting di waktu yang bersamaan, siswa akan kebingungan mana yang lebih dahulu dikerjakan. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini hanya di sini saja dulu yang kita lakukan kegiatannya. Nanti jika memang ada keperluan, ada butuh untuk trial yang lainnya, akan kita lakukan, kita akan mempelajari sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.